Halo, selamat datang di Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina. Ketemu lagi dengan kami, Nere dan Ziggy. Kali ini, apa sih yang akan kita sampaikan ke Sobat Pepsi, Nere? Sobat Pepsi, tahukah kamu bahwa industri minyak dan gas bumi atau migas merupakan salah satu industri yang penuh risiko dan berbiaya tinggi? Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana Pepsi mengelola risiko, mulai dari identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko, sampai memastikan mitigasi yang diperlukan berfungsi dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut dan juga mengurangi keparahan atau kerugian pada saat terjadi, baik cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, kerusakan peralatan, ataupun reputasi dan munculnya liability. Perlu diketahui di Regional Indonesia Timur, ada berbagai risiko yang perlu dikelola mulai dari strategic risk, compliance risk, dan operational risk. Kali ini kita akan fokuskan dengan operational risk yang mungkin terjadi karena operasional sehari-hari oleh kesalahan manusia, kegagalan teknologi, ataupun karena kesalahan prosedur. Risiko operasional ini termasuk potensi kecelakaan kerja, dampak kesehatan dari paparan zat berbahaya, risiko keamanan seperti sabotase, dan dampak lingkungan yang merusak. Kita semua tahu bahwa risiko akan menyertai sepanjang aktivitas perusahaan, dan juga tantangannya pun akan terus berbeda mengikuti perkembangan dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh tim HSSE Regional Indonesia Timur dalam mengelola risiko? Untuk mengelola risiko secara efektif, kita perlu mengikuti beberapa langkah penting dalam manajemen risiko. Pertama, dengan menetapkan konteks untuk memahami tujuan dan sasaran. Kemudian mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan baik eksternal dan terlebih internal atau pekerja. Komunikasi dan konsultasi ini terus dilakukan di setiap proses selanjutnya. Mulai dari identifikasi risiko untuk menemukan risiko yang relevan, lalu analisa risiko untuk menentukan dampak dan probabilitas setiap risiko. Dan langkah berikutnya, evaluasi risiko. Pada tahap evaluasi risiko, jika pengendalian existing ditemukan belum cukup, maka akan ditambahkan additional control untuk memitigasi risiko hingga mencapai level alarm atau as low as reasonably practicable. Lalu dilanjutkan dengan proses monitoring dan review secara berkala dan dicatatkan dalam risk register yang menjadi fokus perusahaan. Pada saat monitoring dan review bersama risk owner, dilakukan analisis tambahan dengan mempertimbangkan insiden yang terjadi, temuan audit, temuan PK, dan lain-lain. Di dalam risk register, risiko diberi peringkat berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya ke dalam top 10 risk. Risiko-risiko dengan prioritas tertinggi yang harus dikelola dengan lebih serius. Dalam mengendalikan risiko, HSSE mengacu pada hierarki pengendalian risiko yang disesuaikan dengan jenis potensi bahaya atau hazard, dan ini adalah urutan berdasarkan efektivitas. Eliminasi, menghilangkan risiko sepenuhnya. Substitusi, mengganti sumber risiko dengan sesuatu yang lebih aman. Engineering control, mengimplementasikan perlindungan teknis atau mekanis. Pengendalian administratif, membuat aturan atau prosedur untuk meminimalkan risiko. Alat pelindung diri, menggunakan peralatan pelindung untuk mengurangi dampak risiko pada individu. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk melindungi dan meningkatkan nilai perusahaan dengan memastikan bahwa semua risiko dikelola dengan efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah dan menggunakan alat-alat yang tepat, kita bisa memastikan keselamatan serta keberlanjutan operasional perusahaan. Ingat, manajemen risiko bukan hanya untuk menghindari bahaya, tetapi juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Safeguarding today, sustainable tomorrow. Stay safe and sustain.